Hujan sepertinya tidak akan reda, gumam Lintang. Kita terobos saja, percuma terus di sini yang ada nanti Kila semakin kedinginan. Jaiden berdiri, bersiap untuk lari sambil membawa Kila ke dalam gendongannya. Baru saja Lintang akan berlari, tapi tiba-tiba tubuhnya membeku saat sebuah tangan menggenggam tangannya. Perlahan Lintang menunduk menatap tangannya yang berada dalam genggaman Jaiden, lalu mendongak menatap Jaiden yang kini sedang berbicara sambil tersenyum pada Kila. Desiran halus menelusup tanpa permisi, nyatanya baik dulu maupun sekarang debaran itu masih ada kala Lintang berada di dekat dengan Jaiden. Ya, Lintang mencintai laki-laki ini. 5 tahun adalah waktu yang Lintang gunakan untuk menghilang dari Jaiden, berharap rasa cinta yang dia miliki untuk laki-laki ini hilang dan dirinya bisa mencari cinta lainnya. Namun, saat Lintang mengira dirinya hampir berhasil, Jaiden kembali muncul menghancurkan usahanya selama 5 tahun ini. Lintang kembali jatuh cinta atau mungkin cinta itu tak pernah hilang dan hanya bersembunyi saja. Sudah sampai rumah, kemarikan Kila. Lintang menarik tangannya dari genggaman tangan Jaiden dan hendak mengambil Kila dari gendongan suaminya ini. Biar aku saja, Jaiden tidak memberikan Kila pada Lintang, malah masuk ke dalam rumah. Ingin sekali Lintang mengusir Jaiden, tapi mengingat berkat laki-laki itu juga dirinya dan Kila dapat selamat dari gangguan dua pemabuk membuatnya urung melakukan hal itu. Lintang mengikuti Jaiden dari belakang, agak bingung saat Jaiden tiba-tiba berhenti melangkah dengan tatapan terpaku ke depan. Di depan sana, lebih tepatnya dapur, Jaiden melihat tetesan hujan. Saat melirik ke samping, lantai juga sudah basah oleh hujan. Tadi saat Jaiden masuk, air sudah menggenang di teras rumah. Bocor di mana-mana, hampir tidak ada tempat teduh yang selamat dari kebocoran. Keadaan rumah memang begini. Lintang berjalan melewati Jaiden, masuk ke dapur. Jadi segeralah pulang. Di sini pun Mas Jaiden hanya akan kedinginan. Bagaimana dengan kamu dan Kila? Bukankah kalau tetap di sini kalian berdua juga akan kedinginan? Tanya Jaiden yang mengikuti dari belakang. Lintang mengambil air, menghidupkan kompor untuk memanaskan air. Setelah api menyala, Lintang masuk kamar dan mengambil handuk untuk mengeringkan tubuh Kila. Aku dan Kila sudah terbiasa, jadi tidak akan kedinginan lagi. Sedangkan Mas Jaiden tak pernah merasakan tinggal di rumah seperti ini, mungkin akibatnya bisa sakit. Jelas Lintang. Lintang, aku. Kila, ayo mandi. Tanpa mau mendengar ucapan Jaiden, Lintang langsung menarik Kila ke kamar mandi. Dia menyempatkan mengambil air panas untuk membilas tubuh Kila, meninggalkan Jaiden yang kini terdiam di tempatnya. Saat Lintang kembali dari kamar mandi, hampir saja berteriak saat melihat Jaiden masih ada di rumahnya. Lintang melotot, tapi tanggapan Jaiden hanya menatap datar dirinya. Kenapa belum pergi? Hacim, Jaiden bersin. Lintang menggigit kuat bibir bawahnya, menyiratkan seberapa besar rasa jengkel yang dia punya. Entah Jaiden pura-pura bersin atau sungguhan, tapi melihat bagaimana keadaan Jaiden yang basah kuyup saat ini Lintang jadi tak tega menyuruhnya pergi. Kila ganti baju sendiri, iya. Bisik Lintang. Baik, Mama. Kila patuh. Setelah Kila masuk kamar, Lintang kembali ke dapur untuk memanaskan air. Setelah air panas dan memindahkannya ke kamar mandi, Lintang menghampiri Jaiden. Mas, air hangatnya sudah siap. Mandi dulu sana. Diam-diam Jaiden menarik salah satu sudut bibir sambil menerima handuk yang Lintang berikan, lalu buru-buru pergi sebelum Lintang menyadari kalau dirinya tengah tersenyum. Saat Jaiden di kamar mandi, Lintang mengambil sarung dan kemeja. Melihat satu-satunya kemeja yang ada dalam lemarinya, Lintang agak ragu untuk memberikannya pada Jaiden. Namun, selain kemeja ini, tak ada baju lain yang bisa digunakan Jaiden.
Tidak apa-apa, sudah 5 tahun. Lagi pula kemeja ini hanya pernah sekali dipakai oleh Mas Jaiden, mana mungkin dia mengingat pernah memiliki kemeja ini. Gumam Lintang sambil menaruh kemeja ke atas kasur bersama sarung, biar saat nanti Jaiden selesai mandi laki-laki itu tinggal mengenakannya. Setelah Lintang keluar dari kamar, tak lama Jaiden masuk. Laki-laki itu tertegun melihat kemeja di atas kasur, perlahan mengambil dan memperhatikan. Kemeja ini milikku, lirih Jaiden. Kila, panggil Jaiden saat Kila lewat di depan pintu. Ya, Papa, jawab Kila. Kila tahu kenapa Mama punya kemeja ini. Tanya Jaiden sambil memperlihatkan kemeja yang saat ini dirinya pegang. Kila memperhatikan sejenak kemeja di tangan Jaiden, lalu menjawab. Gak tahu, tapi kemeja itu sudah ada dari lama. Saat Mama murung, dia suka tidur sambil memeluk kemeja itu. Mendengar apa yang Kila katakan, ribuan kupu-kupu terbang dalam perutnya. Jaiden tidak tahu apa yang saat ini dirinya rasakan, tapi membayangkan Lintang selama ini tidur sambil memeluk kemejanya membuat Jaiden memiliki rasa senang yang sulit digambarkan. Makasih jawabannya Kila, ujar Jaiden sambil menahan senyum. Kila melanjutkan langkahnya untuk pergi setelah menutup pintu. Keyakinan Jaiden bertambah, dia kini bisa yakin kalau Lintang tak pernah melupakannya. Jaiden membuka handuk, berniat memakai sarung. Namun, ceklek. Jaiden menoleh, menemukan Lintang yang kini berdiri mematung saat melihat dirinya baru melepas handuk. Wajah Lintang merona, matanya masih melotot sok tanpa kedip. Dengan wajah polos Jaiden berucap, mau kamu yang teriak atau aku? Kia, dasar Mas Jaiden mesum. Teriak Lintang. Blamim. Pintu dibanting kasar. Lintang merutuk saat mendengar Jaiden terbahak dari dalam kamar. Lintang langsung membuang wajah saat Jaiden keluar dari dalam kamar dengan tubuh lengkap berpakaian. Hatinya berdesir merambat ke wajah hingga merona kala mengingat apa yang dirinya lihat di dalam kamar tadi. Kemeja ini punyaku. Tanya Jaiden basa-basi sambil duduk di alas tikar samping Kila yang tengah menggambar. Lintang beranjak dari dekat Kila, duduk di kursi guna menciptakan jarak dari Jaiden. Setelah berdehem, Lintang berucap. Dulu saat pergi dari rumah Oma, kemeja itu tak sengaja terbawa. Sebenarnya sudah punya niat membuangnya, tapi lupa. Lupa buang kok bertahun-tahun, gumam Jaiden. Mas Jaiden bicara apa? Tanya Lintang saat tidak mendengar jelas gumaman Jaiden. Gak ada, balas Jaiden sambil mengulum senyum geli. Jika saja Kila tidak mengatakan segalanya tentang kemeja yang saat ini dikenakannya, mungkin Jaiden akan percaya pada apa yang Lintang katakan barusan. Sayangnya Jaiden lebih dulu tahu kalau kemungkinan Lintang memang sengaja mengambil kemeja ini. Hal itu membuat Jaiden merasa senang sebab nyatanya bahkan setelah 5 tahun Lintang masih menaruh rasa pada dirinya. Please, aku harap tebakanku itu benar. Pinta Jaiden dalam hatinya. Kila, panggil Jaiden. Kila mendongak, menatap sang papa dengan wajah polosnya. Coba ceritakan tentang kemeja ini, pinta Jaiden sambil melirik Lintang. Ingin sekali dia tertawa begitu melihat wajah horor Lintang saat mengisyaratkan Kila agar mengunci mulutnya. Kila yang melihat bagaimana sang mama memperingatinya langsung menunduk, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Saat merasakan ada yang membelai kepalanya, Kila mendongak dan menemukan Jaiden tersenyum manis. Tidak apa-apa, Jaiden berbicara tanpa suara. Papa, sok Kila saat pandangannya tak sengaja melihat ada noda darah di pundak Jaiden. Dengan cepat bercampur panik Kila menunjuk pundak Jaiden. Ada darah di sana. Jaiden melirik tak acuh, diam-diam merutuk kesal karena luka yang diakibatkan pukulan botol minuman keras para pemabuk ternyata kembali mengeluarkan darah. Jaiden kira setelah menghentikan perdarahan saat di kamar mandi, lukanya tak akan kembali mengeluarkan darah.
Mas, kenapa gak bilang kalau kamu terluka? Pekik Lintang tertahan. Jaiden tertegun saat mendengar pekikan Lintang. Perlahan dia menatap Lintang dan hatinya menghangat saat menemukan kekhawatiran di wajah sang istri. Tiba-tiba kekesalannya menguap, terganti dengan terima kasih pada dua pemabuk yang meninggalkan luka di tubuhnya. Tadinya Jaiden yang biasa saja saat mengetahui lukanya kembali berdarah karena Lintang tampak panik malah sengaja dilebih-lebihkan dengan meringis sakit, ekspresi wajahnya dibuat menahan sakit. Pundakku, sakit sekali. Lirih Jaiden. Lintang mendekat, ragu-ragu tangannya terulur hendak menyentuh luka Jaiden tapi urung dilakukan. Lintang kebingungan. Di rumahnya sama sekali tidak ada obat apapun yang bisa digunakan untuk mengobati luka Jaiden. Aku harus gimana, Mas Jaiden? Bingung Lintang. Punya obat pembersih luka di rumah? Tanya Jaiden. Lintang menggeleng pelan. Baiklah, tak perlu panik. Ini hanya luka kecil, tidak akan kenapa-napa paling infeksi jika tidak diobati. Jaiden mengatakan seolah tidak apa-apa, tapi secara bersamaan juga mengatakan seolah lukanya akan semakin parah jika terlambat ditangani. Apa yang Jaiden katakan barusan semakin membuat Lintang khawatir, tanpa perempuan itu sadari sebenarnya Jaiden tengah menikmati rasa khawatirnya. Aku ke apotek dulu. Jangan. Tahan Jaiden. Di luar hujan, kamu mau sakit. Tidak apa-apa. Paling cuma demam atau fluktuasi dan bisa minum obat peredanya nanti. Sedangkan luka kamu jika dibiarkan bisa infeksi, aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Elak Lintang, berniat kembali pergi. Jaiden menghela nafas pelan, lalu berucap membujuk. Kalau kamu takut sangat lukaku infeksi, kenapa tidak membantuku membersihkannya pakai air bersih? Tanganku tak sampai jika harus melakukannya sendiri. Iya, Mama. Bantu Papa, kasihan. Dukung Kila. Terpaksa Lintang mengangguk, lagi pula dirinya juga khawatir. Dan disinilah sekarang Lintang berada, di kamar mandi bersama Jaiden. Lintang sampai menahan nafas saat Jaiden membuka kemeja yang dikenakannya, memperlihatkan tubuh dengan otot kencang yang menarik. Mata Lintang mengerjap, berusaha mengalihkan perhatiannya tapi tetap saja tidak bisa mengabaikan pemandangan indah nan halal di depan mata. Kenapa masih malu? Bukankah dulu kamu bahkan sering merempat batu fuku? Kekeh Jaiden saat Lintang tampak salah tingkah setelah dirinya membuka kemeja. Lintang melirik sinis, siapa yang malu? Biasa aja tuh. Iya? Kah? Sangsi Jaiden. Wajah kamu merah loh. Ledek Jaiden sambil tertawa. Lintang menghela nafas pelan, mulai membersihkan luka di pundak Jaiden. Lukanya tidak terlalu besar, tapi memarnya yang besar hingga Lintang sedikit ngeri saat membayangkan bagaimana para pemabuk memukulkan botol ke pundak Jaiden. Sakit banget ya, Mas? Tanya Lintang sambil sesekali meniup luka di pundak Jaiden. Banget. Timpal Jaiden, tentu saja jawabannya adalah dusta. Jaiden bukan orang suci yang setiap tingkah dan lakunya berada di jalan yang lurus, tapi dia orang yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Kadang apa yang diucap, itu lain di hati. Misal seperti sekarang, Jaiden mengatakan lukanya sangat sakit padahal pada kenyataannya biasa saja. Rasanya tulang pundakku patah, Jaiden semakin menjadi. Lintang sampai menahan nafas kaget saat mendengar ungkapan Jaiden. Jaiden terbiasa berkelahi sejak sekolah, dia adalah siswa berandalan atau sebutan gaulnya bad boy. Rasa sakit adalah temannya, jadi bila hanya mendapat luka pukulan begini tak ada artinya sama sekali bagi Jaiden. Oh, aku punya obat merah di laci kamar. Seru Lintang setelah mengingat-ingat. Lintang membawa Jaiden masuk kamar, menduduknya di tepi kasur selagi dirinya mengambil obat merah. Setelah obat merah di tangan,
Lintang mendekati Jaiden sambil menunduk hingga setengah badannya condong ke dekat pundak Jaiden. Jaiden melirik ke samping, tepat saat itu. Dia bisa melihat sisi wajah Lintang yang berjarak sangat dekat sekali. Dari jarak sedekat ini Jaiden bisa memperhatikan dengan jelas wajah Lintang, hidungnya, mata dengan bulu mata lentik, juga bibirnya yang kadang mengerucut sambil meniupkan angin pada lukanya. Satu kata, cantik. Jaiden tak pernah menampik dari awal bertemu Lintang memang cantik. Orang-orang juga mengakuinya, terbukti banyak karyawan kantor yang terang-terangan mengajaknya pacaran. Jika Dr. Zidan, laki-laki itu sampai rela melakukan apapun demi Lintang. Main, bisik Jaiden. Apa? Lintang yang terlalu fokus pada luka milik Jaiden tak begitu mendengar, hingga yang diucapkan Jaiden barusan tak terdengar jelas. Apa Mas? Jaiden berkata sesuatu. Berkata apa? Jaiden balik bertanya. Sudahlah, mungkin aku salah dengar. Lintang menghela nafas tak acuh. Lintang meniup luka Jaiden setelah selesai menutupinya dengan kain bersih, lalu berniat menarik diri andai Jaiden tidak tiba-tiba merengkuh pinggangnya dan makin terkejut saat Jaiden menempelkan pipi di perutnya. Mas Jaiden, apa yang kamu lakukan? Lintang berusaha mendorong pundak Jaiden agar melepaskan pelukannya, tapi bukannya lepas malah semakin mengeratkan pelukannya. Sebentar Lintang, sebentar saja. Perutku sakit. Jaiden menahan pinggang Lintang agar tidak bergerak. Apa pemabuk tadi sempat memukul perut Mas Jaiden juga? Tanya Lintang. Entahlah, lirih Jaiden. Mas, lepas pelukannya. Aku akan lihat luka di perut Mas Jaiden. Pinta Lintang sambil berusaha melepas pelukan tangan Jaiden. Lintang, panggil Jaiden pelan, membuat gerakan tangan Lintang yang berniat melepaskan pelukannya terhenti. Kalau kamu masih sepeduli ini padaku, kenapa kita tidak mencoba bersama lagi dari awal? Mas. Dengar Lintang, kita sudah punya Kila. Potong Jaiden. Kila sakit, dia butuh perhatian dari kita orang tuanya. Dukungan pada Kila begitu dibutuhkan, dengan kita bersama hal itu akan menciptakan kesan positif bagi pertumbuhannya. Lintang menyentak tangan Jaiden dari tubuhnya, saat melirik tak ada apa-apa seketika mendengus karena tahu Jaiden sama sekali tidak sakit perut. Selama 5 tahun ini aku dan Kila baik-baik saja tanpa Mas Jaiden, sinis Lintang. Jaiden terdiam, apa yang Lintang katakan memang benar. Ya, selama ini Lintang dan Kila baik-baik saja tanpa dirinya, tapi dirinya yang tak akan baik-baik saja jika tidak bersama Lintang terutama setelah tahu punya Kila. Setelah Lintang keluar dari dalam kamar, Jaiden mengambil kemeja dan mengenakannya lagi. Jaiden keluar menyusul Lintang, kembali duduk di samping Kila. Melirik ke arah kaca sejenak, Lintang langsung berdiri dan mendekati Jaiden. Jaiden mendongak, menatap tidak mengerti saat Lintang menunduk dan menarik ujung lengan kemeja. Tidak tahu apa maksudnya, Jaiden hanya dapat menurut saat Lintang membawa ke arah luar rumah. Ada apa? Tanya Jaiden saat sudah berada di luar rumah. Lintang tersenyum miring, mundur dari ambang pintu secara perlahan sambil tangannya menggapai pintu. Tanpa Jaiden sangka, tiba-tiba Lintang menarik pintu hingga blam. Jaiden mengerjap, berdecak saat Lintang main asal membanting pintu tepat di depan wajahnya. Harusnya aku tadi tidak menurut begitu saja saat Lintang menarikku keluar, sesal Jaiden. Ceklek. Pintu kembali terbuka. Senyum Jaiden merekah lembut karena menyangka Lintang tak jadi mengusirnya. Namun, rupanya Lintang hanya memberikan dompet dan ponsel yang tertinggal di dalam. Tidak lama pintu kembali tertutup dari dalam menyisakan Jaiden sendirian di luar. Padahal aku tahu Lintang masih menaruh perasaan padaku, tapi kenapa susah sekali membujuknya. Kesal Jaiden. Saat malam tiba, Jaiden menyelinap masuk ke kamar Lintang.
Dia tersenyum lebar saat melihat Lintang dan Kila tidur pulas tanpa menyadari kedatangannya. Baru saja Jaiden akan ikut tidur di samping Kila, tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada laci di samping kasur yang sedikit terbuka. Jaiden membukanya, seketika pemandangannya bergetar saat melihat sesuatu di sana. Terburu Jaiden mengeluarkan ponsel, menghubungi seseorang. "Moel, selidiki ulang pemilik anting yang saya temukan di lokasi kecelakaan keluargaku dulu." Perintah Jaiden pada seseorang yang dirinya panggil Moel.